Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Di video kali ini kita akan beralih dari materi sebelumnya, yakni mengenai networking model. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar IP address dan juga subnetting. Dan tentu saja materi ini ada di MTCNA ya teman-teman. Oke, yang akan kita bahas dalam materi IP address dan subnetting ini yakni adalah pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan juga IP privat, classful dan classes address. Ke kasus subnetting ada konsep block subnet, IP versi 4, delivery type, dan terakhir kita akan membahas sedikit tentang konsep switch dan juga router ya teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama atau pembahasan topik pertama, yakni mengenai pengenalan IP address. Seperti di video sebelumnya, pada materi atau pada bab networking model terdapat pada layer ketiga, yakni network layer, yang dimana network layer itu berfungsi sebagai memberi IP address kepada paketnya ya. Nah, IP address ini adalah ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired, menggunakan kabel maupun wireless, tidak menggunakan kabel ya, atau gelombang radio. Tentu saja kita memerlukan yang namanya identitas ya, atau nama pada setiap perangkat. Nah, jadi ketika perangkat ingin saling terhubung, itu harus ada mempunyai identitas ya teman-teman. Seperti di sini lah ada dua komputer yang ingin saling berkomunikasi. Nah, tentu saja komputer tersebut harus memiliki yang namanya identitas ya, atau nama. Identitas itu berupa IP address ya, seperti ini, seperti 192.168.1.1 dan juga 192.168.1.2. Nah, IP address ini merupakan IP address versi 4 ya teman-teman, yang dimana IP versi 4 ini memiliki 4 oktet atau 4 byte. Nah, di sini contohnya ya, x. Nah, prefixnya tuh berapa? Nah, IP versi 4 tuh seperti ini ya contohnya teman-teman. IP address versi 4 juga memiliki bit yakni 32 bit ya teman-teman, yang dimana satu bit pertama itu berisi 8 bit. Oktet pertama 8 bit, oktet kedua 8 bit, oktet ketiga 8 bit, dan oktet keempat juga 8 bit. Jadi semuanya ada 32 bit teman-teman. Nah, tidak hanya itu, IP versi 4 juga terdiri dari yang tadi saya bilang, yang 4 oktet, yang dimana setiap oktet memiliki 8 bit. Kalau di bilangan desimalnya itu berupa dari 0 sampai 255 ya, tidak lebih dan juga kurang. Sebentar ya. Nah, seperti di sini ya, yang dimana bit pertama itu misalkan 255, bit kedua 255, bit ketiga 255, bit keempat 255. Nah, di versi 4 juga ada yang namanya prefix ya. Apa sih prefix itu? Nah, prefix itu bisa definisikan sebagai IP yang bisa digunakan ya, atau yang dapat digunakan oleh si perangkat-perangkat yang ingin menggunakan IP tersebut ya. Seperti contohnya ini ada /24 ya. Nah, /24 ini IP yang bisa digunakannya itu yakni 256 ya. Bisa kita contohkan. Misalkan kita mempunyai lab komputer ya di sini, yang terdiri dari berapa ya di sini, 6 komputer lah. Nah, ini definisikan saja seperti komputer ya teman-teman. Nah, di lab ini mempunyai 3
6 komputer yang ingin saling terhubung. Nah, jadi berapa IP address yang harus kita, bukan IP address, prefix yang harus kita tentukan ya. Seperti contohnya kita ingin menggunakan prefix yang hanya terdapat 6 IP address yang dapat digunakan atau lebih ya teman-teman. Kita contohkan lebih saja. Di sini kita cari berapa IP yang lebih dari 6 atau berapakah IP yang dapat digunakan itu lebih dari 6. Misalkan 2 pangkat berapa gitu, yang hasilnya lebih dari 6 atau yang hasilnya 6. Tapi diusahakan di sini kita harus lebih dari 6 ya teman-teman, karena jumlah IP itu dikurangi dengan yang namanya IP network dan juga IP broadcast. Nah, di IP address ini ada juga yang dinamakan IP network ya, dan juga IP broadcast. Selain ini ada juga IP range ya teman-teman. Itu materinya termasuk subnetting. Nah, ini juga salah satu cara atau salah satu metode untuk menentukan prefix teman-teman. Nah, di sini misalkan kita 2 pangkat 3 ya teman-teman. Nah, 2 pangkat 3 ini sama dengan 8 ya. Nah, jadi IP yang dapat digunakan itu berarti 8 IP ya, yang dimana kita 32 ini dikurangi si pangkat atau 2 pangkat berapa gitu yang hasilnya 8, yang kita isi 3. Nah, 32 kurangi 3 itu sama dengan 29 ya. Nah, 29 ini kita gunakan sebagai prefix ya teman-teman, karena IP yang dapat digunakan itu adalah 8 ya. Nah, jadi semisal kita mempunyai lab yang dimana terdapat 6 komputer, nah di sini kita bisa gunakan prefix yakni 29 ya. Sebentar. Nah, 29 ya teman-teman, yang dimana prefix 29 ini mempunyai IP atau bilangan desimal yakni 8 ya. Nah, 8 ini dikurangi dengan 2 ya, yang tadi saya bilang yakni IP network dan juga IP broadcast ya. Jadi dikurangi 2. Nah, 8 dikurangi 2 kan 6 ya. Jadi pas IP yang digunakan itu pas di lab itu ya, yang bisa digunakan itu ada 6. Jadi ini termasuk juga dengan subnetting ya, yang dimana subnetting itu adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi network dengan jumlah host yang lebih sedikit ya. Nah, teknik subnetting ini membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes ya, yang dimana kelas tersebut terbagi menjadi 3 atau lebih ya, yang seperti A, kelas B, kelas C, dan yang sudah diatur ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan video mengenai topik penjelasan IP address dan juga subnetting kali ini ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.